Apa kabarnya? Kabar baik bukan? Oke, baik. Hari ini Ibu Guru akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Singa yang Tidak Tahu Berterima Kasih. Pada suatu hari, seorang petani masuk ke dalam sebuah hutan. Di hutan, dia mencari kayu bakar. Nah, ketika hendak pulang, dia mengambil pelepah daun pisang yang kering untuk mengikat kayu bakarnya. Tetapi ketika dia sedang mengikat kayu bakarnya hendak pulang, tiba-tiba dia mendengar suara minta tolong. Tolong, tolong, tolong. Petani itu mencari dari mana asal suara itu. Nah, alangkah terkejutnya sang petani karena ternyata yang minta tolong adalah seekor singa. Oh, tidak, sang petani itu takut dan mundur. Tetapi singa itu mengatakan, "Oh petani, tolonglah saya, tolong lepaskan saya dari ikat ini." "Ah tidak, saya tidak mau menolongmu, nanti kamu makan saya." "Oh tidak, saya tidak akan memakanmu yang telah menolong saya." "Ah tidak, saya tidak mau, nanti kamu makan saya." "Oh tidak petani, saya bersumpah demi langit dan bumi, saya tidak akan makanmu yang telah menolong saya." Petani itu merasa iba dan kasihan. Akhirnya petani itu menolongnya. Tetapi setelah selesai ditolong, tiba-tiba akhirnya singa itu melompat, langsung menerkam sang petani. Petani kaget. "Ah tidak, saya tidak mau. Tadi kan kamu berjanji tidak akan makan saya." "Oh itu tadi, sekarang akan lain. Saya merasa lapar sekali." "Ah tidak, kamu kan berjanji tadi, kamu bersumpah antara langit dan bumi, kamu tidak akan makan saya." Petani sangat marah dan protes karena singa itu sangat kasar dan tidak beretika. Sudah ditolong, malah dia memakan petani itu. Akhirnya petani itu minta tolong kepada pohon pisang. "Pohon pisang, tolonglah saya pohon pisang." Pohon pisang tiba-tiba saja mengatakan, "Oh iya, makan saja itu singa. Makan saja petani itu. Lagian juga petani itu sangat gemoy, dagingnya sangat lezat." Oh, mendengar itu, sang petani bertambah ketakutan. Dia sangat takut sampai-sampai tidak terasa celananya basah karena dia kencing. Dia takut sekali. Sebaliknya, singa sangat senang sekali. Dia merasa bahwa dia beruntung hari ini karena pohon pisang telah berpihak kepadanya. Tetapi dia masih memberi izin kepada sang petani untuk naik banding. Maka petani minta tolong lagi kepada batu besar. "Batu besar, tolonglah saya. Sang singa ini mau menolong saya, padahal dia sudah kutolong." "Ah, singa, kamu tidak pantas makan petani ini yang telah menolongmu. Masakan kamu mau makan, dia telah menolongmu. Kalau kamu melahapnya, maka sang raja hutan akan menghukummu." Mendengar itu, singa merasa sangat malu. Tetapi untuk membela dirinya, ia memberi izin lagi kepada petani untuk naik banding yang kedua kalinya. Maka datanglah sang kancil yang kebetulan lewat di tempat itu. "Hei, ada apa gerangan ribut-ribut? Ada apa ini?" Sang kancil bertanya kepada
sang petani dan menceritakan kejadiannya kepada sang kancil. Sang kancil dengan sangat bijaksana tidak langsung menjawab, tetapi lama dia berpikir. Lalu sang kancil bertindak seperti hakim sungguhan. Di manakah kejadiannya? Sang petani menjawab, di sana Pak Kancil. Oh, ayo kita ke sana. Maka segeralah sang kancil, singa, dan petani menuju ke tempat kejadian. Yang pertama berlari adalah sang singa, dan itulah yang sangat diharapkan oleh sang kancil. Maka sang kancil menyuruh sang singa untuk masuk ke dalam hukar. Nah, sekarang singa itu kembali masuk dalam hukar. Nah, sekarang kamu berteriak. Bagaimana kamu berteriak, singa? Tolong, tolong, tolong. Nah, petani, kamu bikin apa? Oh, saya sedang mengikat kayu bakar. Coba kamu buat. Sang petani mendengar suara minta tolong. Maka segeralah petani menuju ke tempat di mana asal suara tersebut. Ketika hendak menolong sang singa, tiba-tiba sang kancil melarang petani. Jangan petani, jangan kamu tolong dia. Sekarang kamu pulanglah ke rumahmu, berkumpul bersama anak dan istrimu. Nah, pulanglah sang petani itu. Sekarang sang kancil menasehati sang singa. Singa, memang pantas hukuman bagimu, karena kamu tidak tahu berterima kasih kepada sang petani yang telah menolongmu. Sekarang biarkanlah engkau berada dalam hukar, karena memang kamu adalah sangat kasar sekali dan tidak beretika. Maka sang kancil pun meninggalkan sang singa. Nah, demikianlah kisahnya anak-anak sekalian. Maka tinggallah singa itu tak berdaya berada dalam hukar. Nah, lalu datanglah pemburu dengan sangat senang karena mereka mengambil singa yang masuk dalam perangkap tersebut, dan pemburu itu menjadi kaya karena singa itu bisa dijualnya dengan harga sangat mahal. Oke adik-adik sekalian, oke anak-anak sekalian, demikianlah cerita tentang singa yang tidak tahu berterima kasih. Sekalian, demikianlah cerita dongeng singa yang tidak tahu berterima kasih. Lewat dongeng ini, pesan yang kita dapat petik dari cerita ini yaitu bahwa sebaiknya kita sebagai manusia, kita selalu mengucapkan terima kasih kepada siapapun yang menolong kita. Kita tidak boleh bersifat seperti singa tadi yang tidak tahu berterima kasih. Nah, berikutnya juga bahwa ketika kita menyelesaikan suatu masalah, hendaknya kita bertindak secara bijaksana seperti sang kancil. Sang kancil yang cerdik, yang bijaksana, dapat memutuskan perkara dari kedua tokoh cerita tadi, yaitu singa dan petani. Jadi kita juga sebagai manusia hendaknya selalu bertindak bijaksana seperti sang kancil. Oke anak-anak sekalian, demikianlah yang dapat Ibu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Bye-bye.